Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Memang benar bahwa kita tidak bisa menakar sesuatu hanya dari apa yang kita rasa dalam beberapa waktu yang singkat ini, kecuali hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang sangat eksak gitu. Apalagi ya di Kamen Rider Revice ini masih terkesan feel aneh dalam beberapa waktu. Episode ini terkesan campur aduk kembali, di mana fokus utama di sini seperti saat series ini baru aja dimulai hawa-hawanya. Ngerti nggak? Apa yang mereka tuju dan lawan, hawa-hawanya ini seperti sebuah tayangan di 10 episode pertama. Tensinya terlalu dipacu pas episode ke-20 sampai ke-28 kemarin mungkin. Kali ini adalah sebuah persoalan yang sepertinya basic banget, tidak se-urgent kemarin. Meski fakta-fakta di sini masih sangatlah menarik untuk kita ikuti. Ibarat menaruh bumbu, Revice di sini dihidangkan secara acak. Bagaimana caranya agar masakan ini kaya rasa, namun dengan komposisi yang dipadu dengan terlalu banyak item. Kalian harus ingat gitu bahwa segmen ini mengomentari. Akan ada banyak hal yang Om Hige komentari di sini. Oke, kita mulai sinopsis utama kerangka masalah apa yang terjadi di sini di episode kali ini. Dimulai dari Iki yang menghadiri pesta reuni klub sepak bola SMA-nya. Iki ini bisa dibilang cukup terkenal di sana karena merupakan striker yang tajam juga. Di sana hadir juga Subaru Kimura alias si seiyunya Vice. Di sana juga dia merupakan pelatih dan juga mentor. Selain itu di sini juga Subaru Sang ini memang seiyu terkenal dalam dunianya Revice. Sudah lama mereka tidak saling ketemu. Subaru ini juga dulunya merupakan senior dan pemain di klub ini. Baik Iki maupun Subaru mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Tidak lama berselang, Koji Ikeda yang dijuluki sebagai Zico mendekati mereka. Zico di sini bukan Zico Sokai ya. Aduh, wota, kenapa koneknya ke situ? Oke, lanjut. Singkat kata, Zico ini telah berhenti dari sepak bola dan sekarang bertujuan untuk menjadi seiyu profesional. Juga sama seperti layaknya Subaru. Suasana di sana langsung kacau balau. Tiba-tiba dia marah, berkata cukup kasar, agresif sama Iki, dan juga yang paling tidak dewasa adalah merusak acara di sana. Rundown acara di sana rusak pokoknya. Vibes di sana juga kacau balau. Apaan coba? Sikap Zico ini terlihat cukup aneh bagi orang yang disepertikan kayak marah ataupun menaruh sebuah dendam. Tidak terkesan seperti orang kesal pada umumnya, tidak natural. Padahal biasanya di real life, kalau kesal bolehlah gitu. Mungkin wajar terjadi ngebentak sekali, setelahnya yang bersangkutan ini ke belakang gitu, kayak dibawa keluar untuk berbicara ataupun bahkan mereka berantem di luar. Ini malah didorong di sana sampai kelihatan gitu, dorong orang lain juga yang bersalah gitu. Rese banget lah pokoknya si Zico ini. Ya mungkin kenyataan itu diketahui satu klub juga, karena di sana langsung hening, orang-orang di sekitar itu langsung diem. Tapi tetap aja gitu terkesan enggak banget gitu bagi Om Hige. Kemudian lanjut lagi, Iki di sini pergi ke sebuah stasiun Nippon Cultural Broadcasting untuk menyaksikan proses seiyunya Subaru. Setelahnya Iki malah diundang juga kita lihat untuk nge-podcast. Kamen Rider yang narsistik. Nyaman banget gitu untuk dipuji. Kayaknya si Iki ini senyum-senyum hehehe gitu. Kayak ya inilah aku gitu ya. Melawan stigma beberapa rider sebelumnya gitu. Sampai orang-orang berlebihan menyerahkan dunia ini padamu Kamen Rider katanya. Tanpa menitik beratkan persoalan dari Phoenix ataupun kehadiran militer sekitar gitu. Apakah semua permiliteran diserahkan oleh Phoenix akibat izin dahulu pas proyeknya Noah? Begitu lenggangnya gitu sistem negara tersebut. Nggak rame-rame gitu di luar, nggak ada kayak ricuh di luar. Tiba-tiba kami serahkan semua pada Kamen Rider. Ini aneh. Kamen Rider narsis di mana rider sebelumnya banyak banget yang malah menyembunyikan identitas gitu. Sebelumnya malah pengennya tuh nggak diketahui bahwa dirinya Kamen Rider. Dan memang dianggap sebagai volunteer secara soulnya di sini. Di sini entah Vice maupun Iki sendiri ya cenderung seperti itu gitu. Cenderung siap untuk ditampilkan sebagai icon hero dalam tempat tersebut. Nggak tahu sih, pokoknya Om Hige ngerasa aneh aja dengan hawa ini. Ini episode kayak rujak gitu. Vibes-nya ini jadi seakan kembali ke 7 episode pertama. Dan yang diperlihatkan masih melawan musuh fisik yang tensinya sangat-sangat memudar. Meskipun kita tahu dan sangat tahu penggiringan alurnya sedang dibangun. Oke? Ini yang menarik lah. Kayak fakta Deadman lagi dan sebuah keanehan lainnya ada juga di sini. Sabar dong Om gitu, sabar. Iya sabar gitu. Ini kan cuma mengomentari apa yang terjadi dan kita rasa. Makanya kami bilang ini juga rujak gitu, campur aduk. Part hambarnya ada gara-gara nggak kecampur sambal. Part enaknya ada gara-gara kecampur bumbu utama. Part epicnya ada juga gara-gara semua bahan kegigit dalam satu waktu. Ngerti ya? Kenapa hal ini terjadi gitu? Entah karena Hantaki no Shita ini terlalu cepat memainkan plot penting sebelumnya.
Jadi ini merupakan proses perenggangan waktu. Meskipun kita condong malah ini adalah episode katalog mainan, ngerti nggak? Agar nge-up gitu penjualannya lagi. Lihat aja Genomics banyak banget gitu, kayak Lion dan lain-lain gitu. Ya mungkin saatnya di-up lagi, jangan sampai serius-serius banget. Ingat penjualan yang utama dan anak-anak harus dapat porsi juga. Karena kalau misalnya Shirakurasang ini yang mengecam cerita kemarin terlalu kompleks ataupun gelap, dia bisa aja gitu menjilat ludahnya sendiri dengan membebaskan awalnya berkreasi sesukanya gitu. Meskipun ya balik lagi kemungkinan ini pastilah ada banget. Yuk lanjut lagi, iblis merah yang mendatangi Hideo Akaishi yang wujudnya mirip dengan Vice, diyakini merupakan iblis yang menyerang keluarganya Junpei, alias orang tua Junpei di masa lalu. Nah ini yang kami katakan rujak gitu, semua part ada, hambar ada, seru ada, penasaran ada, sampai rasa aneh juga ada. Sikap kurang natural lagi pas Ikki dan Zico ketemu di tempat penyiaran tadi. Zico ngobrol secara biasa-biasa aja gitu sebelum akhirnya membludak lagi. Tensinya itu naik turun kayak apa ya gitu, labil gitu. Zico ini nyari Subaru gitu, entah gara-gara Ikki keluar dia juga nggak bisa lagi mencapai mimpinya, atau entah ia di masa lalu kehambat sesuatu gara-gara Ikki, atau entah dia cuma iri dengan apa yang Ikki lakukan sekarang dan bermakna gara-gara Ikki mendapatkan banyak banget atensi dari semua orang gara-gara dia adalah Kamen Rider ataupun seorang hero. Dan fase 1 Rafflesia Deadman pun akhirnya muncul. Yang Ikki sangka sampai saat ini mungkin hostnya adalah Zico. Deadman ini fase satunya sedikit lebih rumit dan juga kuat. Desainnya pun ya cenderung berbeda dari Deadman fase 1 dulu yang terkesan kayak motif origami. Ini lebih bagus karena Deadman ini keluar langsung dari Gifu. Kita nggak akan komen kenapa masyarakat di sana nggak natural seperti terlihat terancam, terlihat ketakutan gitu pas ada monster gitu, malah pasif. Nunggu Ikki dihajar dulu baru pada pergi, baru pada berlarian gitu, dan malah masih kayak ada yang nonton gitu, nggak pakai ngintip-ngintip langsung nonton. Kan peluang terkena minimal sabetan kaca juga bisa banget itu. Deadman fase 1 dilawan Genome Form, kita harus jualan pokoknya, biar imbang dong gitu, biar laku. Series rame juga kalau nggak ada duitnya ya buat apa gitu, realistis aja. Semua yang terjadi di sini termaafkan dengan lucunya Sakura memakai outfit Weekend, dan itu pun dipuji oleh temannya di sana. Di Weekend ada beberapa fakta yang juga menarik. Nah ini bagus gitu. Junpei ternyata dirawat dan dijaga oleh Weekend secara penuh. Dan Busang juga kembali kepada vibes nostalgianya dengan bau-bau Project Noah. Di sana juga ada fakta mengenai Hideo Akaishi beserta sepak terjangnya dalam dunia sains dan juga militer. Ini menarik. Hideo Akaishi dulu adalah bosnya Masumi Karizaki, manajer utama project dari Noah, Nest of Anti-Human. Semua project militer berbasiskan Gifu sama. Akaishi ini bisa juga sebagai keturunan Gifu katanya, ataupun manusia biasa selayaknya Junpei yang diberikan dorongan DNA dan juga darah murni dari Gifu. Karena dia ini dari fisik kelihatan tidak menua juga katanya, ataupun lambat banget proses penuaan. Padahal kelihatan ya tuanya. Kalau kita flashback dulu adanya Ortega, kehadiran Deadman pertama dulu hanyalah sebuah bidak, dan mengisyaratkan bahwa begitu cepatnya semua ini berlalu. Entah nanti gitu bagaimana comebacknya Aguilera yang dengan sadar membuang outfit Deadman-nya tersebut, Gifu sudah jauh dari pandangan dan tujuannya Aguilera. Cuma ending episode ini adalah suatu hal yang mengisyaratkan kejadian baru di mana Ikki tidak dapat mengetahui dan sinkron dengan apa yang terjadi. Di saat Vice yang Ikki sangka ada di sisinya, tapi ternyata saat itu tidak ada. Entah ada korelasinya dengan kehadiran tadi ya, iblis merah yang mirip dengan Vice ataupun enggak sama sekali gitu korelasinya, kita belum tahu. Yang jelas seperti layaknya form Berserk, Ikki jadi tidak terkendali di sini. Ikkinya sendiri ya, human formnya, bukan form Kamen Rider-nya. Dia merasa seperti ada di lain dunia gitu, dunia virtual dirinya sendiri. Dia malah melawan Kudo, Saber Tiger Deadman yang harusnya sudah tewas. Beberapa scene berpindah ke masa di mana Kudo melawan Ikki di masa lalu. Backgroundnya juga berpindah-pindah. Ikki di sini memakai mode Thunder Gale, Kamen Rider Revise. Anehnya semua berdasarkan apa yang Ikki rasa tentang keegoisan dan lain-lain, seperti diceramahi lagi gitu. Jadi kekuatan pun mengimbangi hal tersebut. Kudo di sini bisa setara menggunakan kecepatan kilatnya Thunder Gale. Gila ya. Udah kayak Zero Two dan juga Kabuto Clock Up. Melawan apa yang terjadi dalam diri sendiri dan misteri apa yang terjadi dengan Vice menimbulkan kesan visual yang aneh. Ikki di dunia nyata malah menonjok siapapun yang ada di rumahnya, entah itu ibunya, Tamaki, Sakura, Daiji, siapapun pokoknya. Pertarungan berjalan lumayan menarik, semua cepat dan lugas. Di sini visualnya keren. Ketika Daiji nanya ke Tamaki apa yang terjadi, Tamaki menjawab semua terjadi saat Subaru datang ke sini. Nah loh, ditambah acting Subaru yang terlihat kayak meyakinkan seakan kesurupan ataupun apapun, tapi di preview minggu depan sih kayak nggak kelihatan Subaru kesurupan ya. Ya mungkin ngecoh aja bisa gitu, atau bisa jadi ada hubungannya, ataupun mereda bisa juga.
Dan Subaru jadi pemain tetapnya Revice, nggak hanya seiyunya Vice gitu. Gajinya pasti double. Apakah juga Vice pas buka masker malah kayak si iblis merah tadi? Kita nggak tahu juga. Apa yang terjadi dengan Vice sebetulnya, begitulah episode ini gitu. Ya lumayan lah, lumayan campur-campur gitu, campur aduk. Tapi itu balik lagi gitu, jika kalian memandang hal ini wajar, masih melawan level rendah karena di dunia ya pasti kayak gitu juga, di real life juga gitu. Gak selamanya kita berhadapan dengan sesuatu yang di atas terus. Ya nggak apa-apa gitu, sudut pandang apapun dibebaskan di sini. Namanya juga pendapat gitu, nggak ada yang benar ataupun salah secara absolut. Episode mendatang masih alur yang sama, dan sangat senang sekali Om Hige ya karena bakalan ada Ito Miku hadir di sini. Ito Miku-chan gitu, mantep ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.